Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Alhamdulillah, semoga hari ini tidak ada kekurangan satu apapun ya. Iya. Lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Siap? Siap. Tapi sebelum kita belajar, Cynthia saja dipimpin temannya untuk berdoa. Cynthia. Untuk memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, Ibu akan absensi dulu. Ada yang tidak masuk teman-temannya? Ada. Ibu absensi. Pinjam bukunya. Ibu lupa bawa. 11 IPS 6 ya. Ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Saupi. Alawi. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Satu lagi siapa? Pahila. Keterangannya apa, Saupi? Izin. Kemudian kalau Pahila Sakit. sakit. Satu lagi tadi siapa? Alawi. Alfa ya. Alfa dia. Ya, baiklah, cuman 3 ya. Ya, Bu. Tidak ada yang sakit? Ada kan tadi? Iya, kita doakan teman-temannya yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya Amin. dan bisa berkumpul bersama kita untuk menunaikan kegiatan belajar kita ya seperti biasa. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Pertemuan yang kemarin? Konflik sosial. Konflik sosial. Pembahasan kita tentang apa itu kemarin, Cynthia? Pengertiannya dan faktor penyebab konflik sosial. Ya, jadi kalian kemarin sudah tahu apa itu konflik sosial dan apa yang menyebabkannya. Karena konflik itu tidak bisa terjadi tanpa ada faktor yang menyebabkannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Kira-kira materi kita tentang apa untuk hari ini? Ini ada kaitannya, masih berhubungan dengan materi yang kemarin. Nah, ini materi kita masih tentang konflik sosial di masyarakat ya. Kalau kemarin sekedar pengertian dan penyebabnya, kalau sekarang kita masuk ke hal yang baru. Ibu akan tampilkan layar penuh dulu. Nah, Ibu akan menampilkan 2 buah gambar di sini. Kalau gambar pertama, siapa yang bisa? Kira-kira gambar yang pertama tentang apa? Coba angkat tangan, acungkan tangannya. Cynthia, siapa lagi? Cynthia? Siapa lagi? Angkat tangannya, siapa lagi yang bisa? Nah, coba Cynthia ya. Cynthia, kira-kira gambar yang pertama ini tentang apa? Perbedaan pendapat. Ya, di sana kan di lingkungan kerja ya, kemungkinan bisa terjadi perbedaan pendapat antara karyawan. Nah, gambar yang di sebelah siapa? Ori? Ya, gambar yang di sebelahnya itu ada demonstrasi. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke bagian gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira tentang gambar apa? Silakan. Gambar yang kedua. Tawuran. Siapa yang tawuran? Yang mana? Gambar kedua tawuran ya. Jawaban yang diberikan oleh Vicky itu tentang tawuran. Siapa lagi yang mau menjawab? Yang sebelahnya tawuran itu apa? Bullying. Berarti semua sudah tahu ya. Di sana ada bullying dan ada tawuran. Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira itu termasuk konflik enggak? Termasuk. Ada perbedaan
enggak dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Ada. Gimana letak perbedaannya? Yang kedua ada kekerasannya. Emang sama kawan beda. Yang kan cuma dua semua. Kan yang di sini gambar yang pertama, ini kan slide yang kedua ya, gambar yang kedua. Slide yang pertama tadi tidak ada Tidak ada kekerasan. kekerasan ya. Kalau yang ini menimbulkan kekerasan. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kekerasan dan konflik. Nah, adapun tujuan kita, nah ini tujuan kita belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu melalui pengamatan video tentang konflik sosial di masyarakat, peserta didik diharapkan dan mampu. Jadi kalian mampu nanti membedakan perbedaan antara konflik dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Seperti contoh yang tadi, kalau konflik tidak selalu menimbulkan kekerasan ya, tapi kekerasan sudah pasti dia itu konflik. Nah, yang kedua itu mendeskripsikan dampak konflik sosial di masyarakat. Jadi dampak apa saja yang ditimbulkan dari konflik tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis macam-macam upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan demi terciptanya kehidupan damai di masyarakat. Jadi yang kemarin tentang pengertian dan penyebabnya, sekarang ada dampaknya. Kalau ada penyebabnya pasti juga ada dampak yang ditimbulkan. Nah, yang terakhir itu nanti kalian presentasikan hasil diskusi tentang upaya penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Nah, adapun langkah-langkah untuk kegiatan kita pada pertemuan kali ini, yaitu Ibu akan menggunakan metode problem based learning, yaitu program berbasis masalah. Nah, di sana nanti Ibu tayangkan sebuah video tentang masalah ya. Kalian analisis masalahnya, kira-kira video tersebut termasuk dia dalam konflik ataupun kekerasan ya. Itu nanti Ibu tayangkan videonya, kemudian kalian tanggapi. Kalau ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, nanti Ibu persilakan untuk bertanya. Yang kedua, langkah yang kedua itu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti terdiri dari 6 orang ya. Pas sudah 24 peserta. Jadi Ibu bagi menjadi 4. Jadi setiap kelompok itu kelompoknya 6 orang. Nah, nanti setelah Ibu bagi kelompok, di sini Ibu sudah mempersiapkan LKPD ya. LKPD-nya itu tentang masalah, nanti kalian amati, Ibu kirimkan linknya melalui WA group, kemudian kalian diskusikan, nanti hasil diskusi itu kalian paparkan menggunakan media PowerPoint. Ya, kalian buat dalam bentuk PowerPoint, nanti ditayangkan, kemudian kalian presentasikan. Ya, silakan diskusikan. Selanjutnya, setelah presentasi selesai, itu kegiatan terakhir kita akan bersama-sama untuk menyimpulkannya ya. Nah, untuk kegiatan penutupnya itu nanti Ibu akan membuat post-test melalui media Quizizz ya. Oke, mungkin itu saja untuk langkah-langkahnya. Baiklah, kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Ibu akan menayangkan kalian sebuah masalah di sini, sebuah video tentang masalah sosial. Tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Pendidikan, informasi, dan Nah, dari tayangan video tersebut, kira-kira ada tanggapan dari kalian? Ori, tentang demonstrasi. Cynthia? Konflik sosial tetapi tidak mengarah ke kekerasan. Ya, tadi karena materi kita tentang konflik dan kekerasan,
apakah tayangan tersebut termasuk konflik atau kekerasan. Jadi video yang Ibu tampilkan tadi bukan termasuk ya? Karena ada yang bisa memberikan alasan bukan termasuk kekerasan? Dennis. Karena tidak saling pukul. Iya, tidak ada korban jiwa, tidak ada saling pukul ya. Kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Coba mulai hitung dari sini ya, kita bagi kelompok. 1, Sampai 4 ya. 3, 4. Diulang lagi. 3. Nah, karena kalian sudah berhitung, coba sekarang yang nomor 1 itu gabung dengan sesama nomor 1-nya. Yang nomor 2 gabung dengan sesama nomor 2-nya. Begitu juga seterusnya ya. Silahkan cari posisi kelompoknya. Ya, gabung ya. Silahkan. Kalian bentuk itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Nah, perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Kelompok 1 diambil LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Nah, di LKPD masing-masing itu sudah tertera petunjuk dan langkah-langkah untuk mengerjakannya ya. Ya. Untuk linknya nanti Ibu kirimkan, sekarang Ibu kirimkan melalui WA grupnya. Semua bawa HP kan? Bawa. Ya, dibawa karena nanti di kegiatan terakhir itu kita akan menggunakan HP untuk post testnya, yaitu kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan dibaca langkah dan petunjuknya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Jadi nanti Ibu kirimkan link video tersebut kalian analisis ya. Kalian analisis dan hasilnya nanti kalian tuangkan dalam bentuk PPT. PowerPoint atau PPT. Ada yang ditanyakan? Dari kegiatannya? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya. Sudah jelas, silakan dikerjakan. 2100. Antrian kendaraan terjadi jelang pintu masuk ke kawasan industri MM 2100 atau gardu tol Cibitung 3, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di Cimahi, Jawa Barat, saudara, konvoi buruh yang menuju. Kalau memang sudah selesai ditonton, nanti jawabannya kalian tulis di buku ini dulu ya. Ada manualnya, ada ada PowerPoint-nya juga nanti. Kalian tulis di sini dulu, kemudian nanti kalian tuangkan pada saat presentasi, kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti kalian kirim lewat WA-nya Ibu. Nanti Ibu tayangkan di depan, oke? Ya. Oke. Sudah selesai? Belum, masih ditonton. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian tulis jawabannya di buku dulu ya. Kalian tulis di buku dulu, kalian rangkum, nanti kalian buat dalam, kalau sudah dibuat rangkuman, nanti kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Ya, kalau sudah selesai PowerPoint-nya nanti kalian kirim di WA-nya Ibu, nanti Ibu yang tayangkan di depan. Oke? Siap? Siap. Berarti aksi tawuran ini itu termasuk ke dalam kekerasan karena menyebabkan korban jiwa. Bagaimana? Sudah selesai sekarang? Kelompok 1? Sudah? Oke. Kirim juga. Oh, sudah dikirim juga? Oke, baiklah. Sekarang kita mulai untuk presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1 biar urutan ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Oke. Ibu siapkan dulu ini PowerPoint-nya.
Silakan maju untuk kelompok 1. Stop ya di keramik yang kedua. Oke, ini yang mana nih? perhatian dengan Yang mana? Tidak kelihatan ya. Jadi kalian hadap sini kayaknya. Nah, terus jangan apa? Depi. Ini tidak kelihatan sama pesertanya nanti. Apa namanya? Layarnya. Nah, yang mana punyanya? Ibu sudah simpan jadikan satu folder soalnya. Yang pink colorful ya, wis. Pinky ya. Mungkin ini ada yang jadi apa namanya? Memindahkan kursornya. Ada yang menjelaskan, tapi ini dulu, dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aksi tawuran yang akan dipresentasikan oleh Depi. Aksi tawuran. Apakah aksi tawuran merupakan konflik atau kekerasan? Aksi tawuran antar pelajar ini termasuk kekerasan karena di sana terdapat kekerasan sampai menimbulkan korban jiwa. Dampak yang bisa ditimbulkan dari aksi tawuran, pertama adanya korban jiwa. Entah itu korban jiwa yang tewas ataupun hanya luka-luka. Yang kedua, kepada para siswa dan masyarakat, adanya korban jiwa kepada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban. Dan yang kedua, rusaknya mental pada para generasi muda. Rusaknya mental maksudnya mereka merasa trauma akibat tawuran yang sudah mereka jalani. Entah itu mereka yang menjadi korban ataupun tidak. Upaya penyelesaian aksi tawuran. Yang pertama, perbanyak silaturahmi. Artinya perbanyak silaturahmi antara orang yang sudah melakukan tawuran dan menjalin perdamaian. Yang kedua, mengawasi kegiatan siswa yang ada di sekolah. Kepada guru-guru ataupun staf-staf yang ada di sekolah perlu mengawasi siswa-siswi yang ada di sekitar sekolah. Yang ketiga, menanamkan nilai moral yang baik. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter yang kuat. Kesimpulan dari aksi tawuran ini adalah aksi tawuran merupakan bagian dari kekerasan karena di sana banyak menyebabkan korban jiwa sampai bisa menghilangkan rasa trauma bagi para pelajar. Sekian presentasinya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan. Jadi video yang didapatkan itu tentang tawuran ya tadi. Oke. Silakan yang mau bertanya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, kurang jelas tentang jawaban yang sudah dipaparkan. Latin. Saya Laila Tiniswi dari kelompok 3 ingin menanyakan, selain dampak yang dipaparkan, apakah ada dampak positif dari tawuran tersebut? Diskusi. Silakan didiskusikan dulu jawabannya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua. Siapa? Nah, sudah siap kelompok 2? Oke, silahkan beraksi kelompok 2. Sebentar, Ibu bukakan dulu. Kelompok kedua. Nah, yang mana punyanya kelompok 2? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang
tentang apa yang sudah kami buat, yaitu PowerPoint yang mengenai fakta kasus bullying. Berikut ada latar belakang yang akan membahas soal tentang apakah video tersebut termasuk konflik atau kekerasan. Jawabannya adalah iya, termasuk konflik dan kekerasan, karena tindakan bullying ini masuk dalam kategori kekerasan fisik atau verbal yang membuat seseorang kurang percaya diri dan membuat terputusnya silaturahmi. Dan selanjutnya ada dampak-dampak yang akan dibahas oleh teman saya. 1. Rentannya merasakan emosi. 2. Sulitnya berkonsentrasi. 3. Tidak percaya diri. 4. Masalah fisik. 5. Menarik diri dari lingkungan. 6. Sulit membentuk hubungan. 7. Memicu terjadinya gangguan mental. Selanjutnya ada upaya penyelesaian bullying yang dilakukan. Baca. 1. Berikan rasa perlindungan yang aman. 2. Jangan bertindak kasar. 3. Selalu dampingi korban. 4. Buatlah komunikasi yang baik. 5. Berikan edukasi pada pelaku. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perilaku bullying merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikisnya. Perilaku bullying secara umum terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bullying secara fisik, bullying secara verbal, dan bullying secara psikis. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab yang berkomposisi ada 2 pertanyaan. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, dari Lingga Dwi Tari. Apa solusi? Solusi atau penyelesaian ya? Penyelesaian dari bullying mungkin maksudnya. Pertanyaan kedua? Ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying. Pertanyaan pertama tentang solusi atau upaya penyelesaian dari bullying. Dan yang kedua, ciri dari bullying itu sendiri seperti apa? Silakan dirembukkan dulu. Ya. Apa solusi bullying? Memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying merasakan kekuatan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Apakah sudah jelas? Jelas? Ada yang ditambahkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Apa ciri-ciri bullying? 1. Cenderung bersikap murung atau mengurung diri. 2. Malas pergi ke sekolah atau bertemu dengan teman-temannya. 3. Terdapat luka memar, baju sobek tanpa sebab yang jelas dan tidak mengakuinya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap, kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PowerPoint-nya Ibu siapkan dulu. Rata-rata semua ahli IT sekarang ya. Materinya bisa dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Sudah tidak lagi membawa kertas, tidak lagi membawa buku ke depan kelas. Sudah canggih. Kelompok 3. Silakan duduk semua. Jadi dengan berakhirnya kelompok tadi, maka berakhir pula presentasi kita hari ini ya. Dari video-video yang sudah kalian amati, itu sudah menjelaskan antara perbedaan konflik dan kekerasan. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa perbedaan dari konflik dan kekerasan, ya. Kesimpulan kita, siapa kira-kira akhir dari materi kita hari ini? Karena sudah semua presentasi, sekarang kita menyimpulkan untuk langkah-langkah terakhir ini sebelum kita ke penutup ya. Siapa yang bisa menyimpulkan?
kita sama-sama menyimpulkan ya. Siapa? Coba angkat tangannya dulu. Angkat tangannya. Siapa ya? Saya dulu. Latifah dulu ya. Latifah salah. Maaf salah. Satifah, coba kira-kira kesimpulan kita yang didapatkan hari ini dari materi tentang kekerasan dan konflik itu apa? Mungkin pendapat saya dari PPT, dari diskusi, kekerasan itu udah pasti konflik, tetapi konflik belum tentu kekerasan, karena konflik adalah proses sosial yang terjadi pada satu orang atau lebih yang disebabkan perbedaan dan dalam masyarakat, seperti perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan dan sebagainya. Dan kekerasan adalah perbuatan seorang atau sekelompok yang menyebabkan cedera atau meninggalnya pihak lawan. Ya. Jadi itu ya. Itu saja dari pendapat saya. Ya, ada perbedaan antara kekerasan dan konflik. Siapa lagi tadi yang mau menyimpulkan? Iya, ini Bu Guru. Siapa? Cynthia. Oke, Cynthia. Menurut saya, konflik dan kekerasan merupakan hal yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan adanya keberagaman dalam masyarakat, akan tetapi konflik sosial tidak selalu berdampak negatif, tapi bisa juga berdampak positif. Contohnya melahirkan perubahan dalam masyarakat. Itu saja. Oke, jadi ya kesimpulan kita hari ini karena kita beragam ya, sudah pasti kita akan mendapat sudah pasti kita akan mengalami yang namanya konflik sosial karena ada perbedaan-perbedaan. Contohnya perbedaan pendapat, kemudian perbedaan kebudayaan, perbedaan suku, ras. Bahkan di sekolah ini juga kita sering mengalami yang namanya konflik. Salah satu contohnya tadi bullying ya. Bullying itu kan terjadi akibat adanya perbedaan. Ketika seseorang tidak suka dengan fisik seseorang, dia akan menjadikan itu suatu ejekan. Dan itu menimbulkan suatu kekerasan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk kesimpulannya, untuk kegiatan penutup kita, Ibu akan melakukan post test. Sudah siap? Sudah. Siapkan HP kalian. Kalian buka aplikasi Quizizz. Kalau yang belum punya aplikasinya, silahkan buka Google. Kalian join ke Quizizz. Ibu akan bukakan ya. Di sini ada 5 soal ya. Waktunya yang satu soal itu 1,5. Sudah ya? Siap? Siap. Oke. Silakan dibaca soalnya dengan teliti. Ayo dibaca. Pelan. Ya, kalau sudah selesai. Ini ada masih yang belum. Papan peringkat. Sudah selesai. Lalu Wira. Jawab. Tinggal satu Wira. Tepuk tangan untuk Lalu Wira. Nah, jadi sebagian besar sudah paham ya materi kita. Hanya ada satu kesalahan dari sebagian besar kalian. Ya, dengan berakhirnya Quizizz ini maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini ya. Ya. Kita sama-sama berdoa, kita tutup pertemuan hari ini biar lebih berkahnya. Coba Alam ditutup dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam waktu itu. Sekian